Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Agatha All Along episode ketiga, yang dimana ini adalah kisah Agatha Harkness bersama dengan para coven barunya akan melewati ujian pertama dari Witches Road yang mereka jalankan. Dan ternyata ada satu nama yang disebutkan di episode ketiga ini yang akan menuju kepada Mastermind MCU mendatang. Siapakah dia? So, di video kali ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori apa aja yang kita temukan di Agatha All Along episode ketiga ini. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode ketiga Agatha All Along ini, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah, oke? It's exactly how I pictured it. You didn't think it was real, did you? You did? Okay, no cell service! Is that because Coven share blessings and burden? Kisah dimulai ketika mereka semua sedang berjalan di Witches Road dan mereka semua harus melewati berbagai macam ujian yang diberikan oleh jalan tersebut, yang dimana itu akan menuntun mereka ke ujung Witches Road dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama kepada Agatha Harkness yang ingin sekali mendapatkan kekuatan kembali sebagai seorang penyihir. Dan kita bisa melihat suasana hutan ini yang begitu mencekam dan juga sangat gelap, dan hal ini membuat kita callback kepada suasana hutan Mirkwood yang ada di film The Hobbit kedua, yang dimana semuanya tampak begitu mencekam dan penuh nuansa fantasi. Dan ketika mereka semua berjalan ke sana, Mrs. Hart merasa bahwa dia hanya dimanfaatkan saja oleh Agatha Harkness dan dia berusaha untuk pergi dari jalan tersebut. Tapi ketika dia mau pergi, dia terkena berbagai macam masalah, seperti tasnya yang ketarik ke lumpur hisap dan itu membuatnya hampir tidak selamat. Agatha pun menjelaskan bahwa jangan pernah ada orang yang melanggar peraturan dari Witches Road ini, karena jika mereka melanggar, maka mereka akan tewas secara mengenaskan. Dan ketika mereka lagi berbincang, mereka pun menanyakan siapakah sosok teen ini yang selalu mengikuti Agatha ini. Dan saat dia memberitahu namanya, segel itu muncul kembali di mulutnya yang bertuliskan huruf M. Nah, teori M ini udah kita bahas di breakdown episode kedua kemarin ya. Mungkin M ini mengarah kepada iblis Mephisto, sang iblis penguasa dimensi neraka di Marvel Universe. Atau mungkin M ini mengarah kepada Maximoff yang mengindikasikan bahwa dia adalah Billy Maximoff alias Wiccan dari Earth 616 MCU. Gak tau lagi ya. Tapi mereka semua menyebutkan kalau mulut tin ini ada sigilnya, yang dimana sigil ini merupakan sebuah simbol yang mengacu pada tanda tangan bergambar dewa atau roh. Jadi huruf M yang kita lihat ini bisa jadi mengacu kepada dewa atau roh. Mephisto juga adalah sosok iblis yang bisa berupa roh setan, dan juga dia merupakan dewa di alam neraka Marvel Universe. Apakah jangan-jangan dia adalah Mephisto sendiri, atau justru dia adalah anak dari Mephisto? Nah, kalau ini mengacu kepada anaknya Mephisto, bisa jadi dia adalah perwujudan dari Blackheart yang merupakan film utama Ghost Rider yang pernah mengincar kontrak Sanfen Gasa di film Ghost Rider tahun 2007 silam. Tapi bisa jadi ini mengacu kepada Scarlet Witch, karena memang Wanda udah dianggap sebagai Nexus Being atau sebuah entitas yang bisa berpengaruh kepada jalannya sebuah realitas. Apalagi dia udah ditempatkan sebagai entitas yang akan menghancurkan satu universe dan dianggap sebagai dewa dalam kitab buku Darkhold di serial WandaVision dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sama kayak Anchor Being di film Deadpool and Wolverine, yang dimana mereka juga berpengaruh terhadap jalannya universe tersebut agar terhindar dari kehancuran. Makanya nggak heran kalau sampai sekarang kita masih menganggap kalau dia ini adalah Billy Maximoff alias Wiccan dari Earth 616 MCU. Nah, sepanjang perjalanan mereka akhirnya menemukan sebuah rumah
pertama yang sangat cerah di depan mereka semua dengan matahari yang bersinar dan juga ada padang rumput yang bergoyang. Pemandangan seperti ini membuat kita callback kepada Stephen Grant dan juga Mark Spector yang udah pergi ke alam 2, tempat alam semua orang mati di Mesir yang terjadi di serial Moon Knight episode kelima. Tapi ini sangat berbeda dengan kondisi alam 2 karena memang ini lokasinya masih berada di Witches Road yang dimana lokasi ini hanya bisa diakses oleh para penyihir saja ya. Nah, ketika mereka masuk ke rumah itu, baju mereka semua berganti sesuai dengan tema rumah tersebut yang dimana hal ini membuat kita callback kepada sihir chaos magic Wanda Maximoff ketika Westview masih dalam kendalinya. Apakah jangan-jangan yang memberikan tes ini kepada mereka itu adalah si Wanda Maximoff? Tapi sepertinya nggak mungkin ya, karena Wanda nggak tahu akan dunia sihir sebelum dia menjadi Scarlet Witch di MCU. Itu pun jaraknya antara WandaVision dan juga Multiverse of Madness itu masih berdekatan satu sama lain. Jadi Wanda sementara ini bisa kita asumsikan dia masih dinyatakan menghilang di MCU ini ya. Check this out. What is this? A wedding? Please God, not a baby. My age has value. I'm no fun. It's a gorgeous cardstock. An agent of Mephisto. Nah, ketika mereka semua datang ke rumah itu, mereka menemukan sebuah petunjuk dan Agatha mengira bahwa itu adalah pernikahan 7 bulanan. Nah, sebenarnya pernikahan 7 bulan ini disebut sebagai mitoni yang dalam artian tradisi Jawa yang dilakukan untuk merayakan kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia kehamilan 7 bulan. Nah, upacara mitoni ini merupakan bagian dari serangkaian tradisi adat Jawa yang bertujuan untuk melindungi dan juga memberkati ibu hamil itu serta janin yang dikandungnya. Dan di undangan itu mereka menemukan sebuah teka-teki yang bertuliskan, "Usiaku ada harganya. Kalau sendirian aku tidak asik. Aku mengacaukan pikiranmu. Semua tahu aku punya trik." Nah, sebenarnya ini mengarah kepada ujian pertama mereka yang dimana mereka semua tidak boleh tergoda oleh sebuah racun yang ada di hadapannya yang berbentuk seperti anggur merah. Tapi masalahnya, Mrs. Hart yang bukan merupakan penyihir langsung berusaha untuk meminumnya. Dan ternyata mereka semua terkena racun yang sangat mengerikan. Yang pertama, wajah mereka akan mengembung. Kedua, mereka akan berhalusinasi. Yang ketiga, mereka akan jatuh sekarat. Dan yang keempat, mereka semuanya akan tewas. Agatha sengaja nggak meminumnya karena dia tahu efeknya kepada para covennya dan berusaha kabur sendirian dari rumah tersebut. Tetapi gue menemukan ada satu adegan yang bikin gue sangat interest. Sebelum mereka semua meminumnya, Jennifer Kale berkata kepada Tin bahwa jangan pernah mendekati Agatha Harkness ini karena dia pernah menjual anak kandungnya untuk ditukar kepada kitab buku Darkhold, buku terkutuk yang ada di Marvel Cinematic Universe. Berarti sudah jelas alasan kenapa Agatha ini sampai dia akan dibunuh oleh para Coven lamanya di tahun 1693 di kota Tua Salem. Karena sebelum dia mempelajari buku Darkhold, dia bahkan rela menukarkan bayinya kepada kitab Darkhold tersebut. Nah, pertanyaannya, jadi Agatha ini harusnya udah punya suami dong ya. Nah, siapakah suaminya? Gak mungkin dong pasangannya itu adalah si Rio Fidel, perempuan sama perempuan. Lah terus ini anak dari mana? Nah, sebenarnya di komiknya itu tidak pernah jelaskan mengenai siapakah suami dari Agatha Harkness ini. Kemungkinan suaminya bukan orang penting di Salem. Sampai suatu ketika dia udah mengetahui kitab buku Darkhold ini. Dan syarat pertamanya adalah harus menumbalkan anak dan juga suaminya. Akhirnya Agatha setuju dan menganggap bahwa kitab Darkhold ini adalah pengganti bagi anak dan juga suaminya. Makanya di episode ketiga ini, ketika Agatha menghadapi masa lalunya, dia menemukan sebuah keranjang bayi yang berisikan kitab Darkhold. Yang dimana ini adalah bentuk metafora dari dosa besar Agatha Harkness di masa lalu saat dia pernah menukarkan bayinya kepada kitab tersebut. Well, lagi-lagi ini masih kemungkinan ya. Yang jelas ini adalah hal yang gua tangkap di Agatha All Along episode ketiga ini ya. Sampai pada akhirnya Jennifer Kale menyebutkan kata agen Mephisto. Kata-kata ini merujuk kepada apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya si Agatha ini ketika Agatha menukarkan anaknya kepada kitab Darkhold. Ada yang mengatakan anaknya udah meninggal atau menjadi sosok iblis atau menjadi agen Mephisto. Nah, tapi coba kita perhatikan dengan nama Nicholas Cage yang merupakan anaknya Agatha di versi komik Marvel.
Nah, sedangkan di MCU, Nicholas Cage ini adalah seekor kelinci. Bagaimana jika kalau anaknya ini disihir menjadi seekor kelinci demi Agatha bisa menguasai kitab Darkhold ini? Karena ini nyambung juga kepada seorang yang mau menguasai ilmu hitam, maka orang itu harus menumbalkan seorang yang ia sayang. Seperti contohnya adalah si anaknya si Agatha Harkness ini ya, seperti itu, oke? Well, lagi-lagi itu semuanya hanya sebuah teori liar aja guys ya. Anjir lah, liar banget ya. Dan ketika mereka semua udah sadar ya bahwa apa yang mereka minum itu adalah sebuah racun, mereka akhirnya mengumpulkan semua berbagai macam bahan-bahan untuk membuat sebuah penangkal racun. Dan satu-satunya penyihir yang bisa melakukan hal itu semua itu adalah Jennifer Gale, sesuai dengan kaliannya bahwa dia sangat ahli dalam membuat semua berbagai macam racikan dan juga ramuan untuk para konsumennya. Dan ketika mereka semua untuk mencari semua bahan-bahannya, diawali dengan Alice Wu yang bertemu kembali dengan ibunya yang bernama Lorna Wu yang merupakan seorang penyihir terkuat di masa lalu yang keberadaannya menghilang entah kemana sampai sekarang. Dan di situ Lorna Wu mengatakan dengan jelas bahwa dia nggak bisa menolong Alice Wu ini dikarenakan satu hal yang sangat misterius. Dan ternyata pas gua kulik ini sekali lagi, sebenarnya hal ini udah jelaskan di episode ketiga ini ya, bahwa ibunya Alice Wu ini udah mentato semua keluarganya yang perempuan di tangan mereka masing-masing saat mereka berumur 13 tahun. Dikarenakan keluarga mereka ini dianggap sebagai keluarga penyihir yang sangat terkutuk. Belum jelas ya kenapa mereka semua ini dianggap sebagai keluarga yang sangat terkutuk. Tapi yang jelas kemungkinan kata terkutuk ini adalah pandangan orang-orang di masa itu, yang dimana jika mereka melihat ada perempuan yang sudah melakukan hal yang aneh-aneh, maka mereka dianggap sebagai penyihir dan juga keturunan iblis. Makanya gak heran kalau ada banyak banget penyihir yang dipancang dan juga dibakar oleh massa di zaman itu ya. Dan juga kita bisa menemukan ada lambang tato penyihir di bagian tangan kanan Alice, yang dimana bentuknya seperti lingkaran sihir, yang fungsinya adalah untuk memberikan mereka bentuk perlindungan magis terhadap siapapun orang yang berusaha untuk mencelakai mereka. Don't say that. Atau bisa jadi ibu Alice Wu ini untuk menjadi bagian dari The Seven of Salem, karena kemungkinan ibunya Alice ini merupakan bagian dari covennya Agatha Harkness yang sempat ia bunuh di WandaVision episode ke-8, tapi keberadaannya secara off-screen di serial itu. Sehingga ketika dia bangkit sebagai penyihir hitam, dia menjelma sebagai The Salem Seven untuk bangkit dan juga membunuh Agatha Harkness di serial ini ya. Kemudian kita bisa melihat Mrs. Hart yang sedang berhalusinasi, dan dia mengatakan nama Wanda tolong biarkan dia bernafas sambil dia tersungkur ke sofa. Nah, ini jelas mengarah kepada WandaVision episode kedua ketika Mrs. Hart melihat suaminya tersedak makanan dan dia nggak bisa bernafas. Dan kata-kata yang ia keluarkan itu justru lebih halus. Nah, hal ini dikarenakan efek dari Chaos Magic Wanda yang mengendalikan pikiran Mrs. Hart itu ya. Tapi dikarenakan dia udah nggak dalam pengaruhnya Wanda lagi, jadi dia mengatakannya dengan suara yang sangat lantang di episode ketiga Agatha All Along ini. Lalu beralih kepada Lilia Calderu yang juga mendapatkan porsi tantangannya ketika dia bertemu dengan seorang gadis muda yang masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia dan bertemu dengan sosok berjubah hitam dan juga wajahnya yang seperti tengkorak. Nah, ini sangat mirip banget dengan karakter Death yang merupakan entity kosmik yang pernah menjadi penguasa alam kematian, dan dia punya hubungan dekat dengan Thanos dan juga Deadpool yang pertama kali muncul di komik Marvel Mystery issue nomor 10 yang dirilis pada tahun 1940-an. Pertanyaannya, kenapa Death bisa tampil di serial Agatha All Along ini? Kalau kita masih ingat kepada episode kedua Agatha All Along, Lilia Calderu pernah mengatakan jika dia pernah mendatangi semua berbagai macam desa dan memperingatkan semua orang akan ada bahaya yang mengancam desa tersebut. Namun semua orang tidak memperdulikannya karena dia dianggap sebagai cewek yang sangat gila. Tapi ketika bahaya itu sudah mengancam desa tersebut, maka semua orang malah menyalahkannya karena memang kekuatannya adalah seorang penyihir peramal dan dia dapat melihat berbagai macam semua kejadian dari masa lalu dan juga masa depan sesuai dengan prediksinya. Makanya
ini kemungkinan adalah sebuah gambaran halusinasi milik si Lilia Calderon ini ya, yang menggambarkan bahwa dia gagal menyelamatkan semua warga desa itu dengan cara menggambarkan anak kecil dan juga sosok jubah hitam itu yang mirip sekali dengan karakter Dead yang ada di versi komiknya ya. Kemudian Jennifer Kale juga mengalami hal yang sama, di mana dia bertemu dengan sosok pria berjubah dokter yang berusaha untuk menenggelamkannya, yang dimana ini merupakan seorang dokter yang pernah menjadi korbannya di masa lalu. Bisa terlihat di baju putih dokter ini seperti nuansa tahun 1950-an. Apalagi Jennifer Kale ini merupakan seorang penyihir dalam bidang kesehatan. Mungkin di masa lalu dia pernah bekerja sebagai seorang dokter kesehatan untuk menutupi kedoknya sebagai seorang penyihir yang saat itu dianggap rasis oleh orang kulit putih di Amerika Serikat. Nah, kemungkinan dokter ini adalah orang yang pernah melakukan rasisme terhadap si Jennifer Kale ini ya, sehingga Jennifer Kale ini terpaksa membunuhnya dan juga dia merasa nggak sengaja dan juga merasa bersalah melakukan hal itu. Well, lagi-lagi ini cuma teori liar aja ya, so kita bisa menikmati semua berbagai macam teori yang bisa kita paparkan di Agatha All Along episode ketiga ini. Sharon's dead. Who's Sharon? Dan ketika mereka semua akan kembali, bisa terlihat bahwa rumah itu akan hancur oleh sebuah banjir yang sangat dahsyat. Yang dimana ternyata rumah itu udah ada di tengah laut yang sangat dalam. Dan hal ini membuat kita callback kepada keadaan Profesor X dan juga Magneto yang berusaha menenangkan pikiran mereka berdua saat banjir akan melanda di bar tersebut ya, dalam serial X-Men 97 episode ke final. Dan ketika mereka udah keluar, pakaian mereka udah berubah kembali normal dan selamat dari ujian perang mereka di Witches Road. Tapi sayangnya Miss Hart gak selamat dari kejadian itu. Nah, hal ini dikarenakan mereka terlambat memberikan ramuan penangkal itu kepada si Miss Hart ini, hingga dia membuatnya tidak selamat dari ujian pertamanya. Nah, sebenarnya hal ini udah di-spill kemarin oleh aktrisnya yang bernama Deborah Jo Robb, yang mengatakan kalau MCU akan membunuh karakter yang ia perankan di serial MCU Agatha All Along ini. Makanya pas gua nonton episode ketiga Agatha All Along ini, gua udah nggak kaget lagi karena gua udah dapat bocorannya di media Screen Rant ini ya, anjir lah. Nah, anehnya Agatha nggak mengingat siapa itu Sharon ya. Nah, Sharon ini adalah nama asli dari Mrs. Hart yang merupakan nama aslinya di kota kecil Westview di realitas utama. Nah, sedangkan nama Miss Hart ini adalah nama yang dibuat oleh Wanda ketika dia udah menciptakan Hex di serial WandaVision. Dan memang Agatha juga ikut campur dalam kejadian tersebut di serial WandaVision ya. Makanya si Agatha ini langsung ngomong siapa itu Sharon. Oke. Well, lagi-lagi kita belum mendapatkan sebuah jawaban dan juga penampakan dari sosok Scarlet Witch ya. Tapi di episode ketiga ini kita akhirnya mendapatkan nama Mephisto udah disebutkan di serial Agatha All Along ini. Padahal keberadaannya udah di-spill kemarin-kemarin di serial WandaVision dan baru ketahuan di serial Agatha All Along ini ya. Anjir, lama banget ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian semua. Gimana pendapat kalian mengenai Agatha All Along episode ketiga ini? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang aku sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!